Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kami dari mahasiswa Bisnis Perjalanan Wisata Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada sudah berada di Erista Garden didampingi oleh Bapak Erista sendiri. Oke, boleh kita sebelumnya terima kasih banyak ya Pak sudah mau untuk ditanya-tanya di sini. Kami ditujukan untuk menyelesaikan tugas dari salah satu mata kuliah kami yaitu manajemen pariwisata. Oke, untuk pertama-tama kepada Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih adik-adik sekalian. Jadi nama saya Erista Destia. Kebetulan memang usaha yang saya jalankan ini sama dengan nama saya gitu. Jadi supaya simpel gitu, nggak cari macam-macam gitu. Jadi saya saat ini mengelola dari usaha Erista Garden ini sudah mulai tahun 2015 ya. 2015, kemudian tahun 2016 kita mulai membuka resto. Jadi awalnya kami menjual tanaman gitu. Jadi membudidayakan tanaman. Kenapa? Karena memang saya suka tanaman gitu. Jadi saya suka budidaya, saya suka tanaman bunga begitu. Nah, dari hobi itu kemudian kita mencoba untuk membuat bagaimana hobi saya ini bisa disalurkan untuk hal yang lebih menguntungkan begitu ya. Jadi itu mungkin yang akan kita kembangkan. Saat ini Erista Garden ada di sini dan alhamdulillah tetap survive gitu sampai sekarang ya. Dan ya alhamdulillah kita tetap bisa berjalan dengan produk-produk yang ada di sini gitu ya. Wah, ini kita baru datang udah disuguhin ya. Boleh kita tengahin dulu nih biar kelihatan nih sama yang nonton nanti. Nggak usah dilihatin. Mungkin boleh dikenalin nggak Pak nih? Video. Kita lihatin. Produknya ya? Iya. Jadi oke. Jadi produk kami ini fokusnya dari olahan telang. Kenapa kemudian kami memilih itu? Karena yang pertama saya suka bunga. Lalu saya punya background teknologi pangan, jadi saya dulu kuliah di Teknologi Hasil Pertanian UGM. Lalu dari sana ya kita gabungan saja kan, bunganya dimakan gitu aja. Jadi mungkin ada banyak sekali menu bis telang ini, baik untuk minuman, tetapi juga ada dalam bentuk misalnya kemarin mojito gitu ya. Ya kalau anak muda ya di Kopi Padasan itu kita menggunakan untuk menu yang berbeda. Saya kira begitu ya. Oke, terima kasih sudah dikenalkan nih produk-produknya. Terus dari dilihat juga unik gitu ya Pak, warna-warninya tertarik banget buat ini ya. Buat minumnya aja semangat banget. Oke, langsung kita aja tanya-tanya bapaknya ya. Boleh. Mau dari siapa Anda? Andy, oke boleh. Dari atraksi yang membuat Erista Garden itu dilirik oleh banyak orang selain dari produk yang ditawarkan seperti produk tanaman. Nah, kira-kira atraksi apa saja sih Pak yang ditawar? Sebetulnya saya itu bermula dari hobi ya, dan dari hobi itu pertama kali memang kita tuh tepatnya hanya ini sebenarnya greenhouse ya, yang sekarang kita nggak pakai, dan satu limasan di sini. Dulu kita hanya jualan tanaman, jadi kita bikin taman. Karena saya sering beli bunga, tetapi kalau bunga itu kita cari itu biasanya datang terus Pak beli apa kan gitu kan, nggak nyaman gitu kan. Inginnya tuh ya jalan-jalan dulu, lihat tanamannya gitu, lalu kita bikin konsep yang berbeda. Nah dari sana kemudian berkembang karena ternyata jualan tanaman itu lumayan juga untungnya gitu. Ternyata begitu gitu. Nah dari sana kemudian kita terus kembangkan untuk bisa membudidayakan sendiri. Jadi dulu kita hanya ambil, kemudian kita tanam, kemudian kita jual, tetapi kemudian kita belajar untuk budidaya. Nah dari budidaya itu kemudian tanamannya sudah banyak, lalu kita bikin taman. Nah semuanya itu kemudian gimana caranya supaya karena kita mau usaha, supaya itu dapat dinikmati masyarakat, dinikmati orang, dan kita bisa menjualnya. Jadi intinya cuma itu. Jadi dari bisa menjualnya sekarang kalau hanya tanaman misalnya kita melihat dulu ya dulu kita kerjasama dengan petani gitu, mereka jual tomat gitu ya misalnya. Nah tomat itu harganya murah sekali kalau pas panen begitu. Nah lalu kita bilang begini Bu, gini aja
tomatnya itu pas panen kita iklankan gitu. Jadi tidak kita jual tomat tapi petik sendiri. Kita jual dengan 2 atau 3 kali lipat dari harga pasar. Tetapi ternyata laku gitu karena mereka melihatnya itu tidak pada tomatnya tapi experience pada waktu anak-anak masuk ke mana ke kebun lalu ngambil tomat yang mentah-mentah juga diambilin gitu kan. Misalnya begitu. Jadi experience itu ternyata baik. Jadi memang dari sana kemudian kita berusaha belajar untuk membuat pertamanan. Lalu kita mempromosikan gitu ya. Sekarang buat dekor gitu ya. Beberapa universitas di sini juga kalau ada misalnya pengukuhan guru besar atau wisuda itu kita mendekor mengkomposisi dari dengan menggunakan tanaman. Tapi kita hanya menggunakan tanaman hidup. Ya. Jadi intinya dari sana kemudian berkembang dari tanaman itu karena kita punya logo atau bukan logo ya, tapi kita punya visi gitu ya, kayak visi bahwa apa yang akan kita sampaikan adalah seed to seed value creation kalau saya bilang. Jadi kita ingin menjual tanaman sejak dari biji sampai gergaji lagi, itu semua hal itu kita jual gitu. Jadi kita jual bijinya, kita jual bibit yang kecil, kita juga bibit yang besar, kita juga jual tanamannya. Jadi kita juga jual misalnya beberapa tanaman telang itu ya kita jual bijinya, kita jual telangnya, kita jual olahan telangnya, semuanya kita jual gitu. Sehingga itu bisa memaksimalkan gitu ya. Dari yang awalnya berbudidaya sekarang berkembang menjadi beberapa usaha yang bercabang ya. Total dari usaha yang sudah berkembang sekarang ada berapa? Sekarang kami ada 7 ya, ada 7 bagian gitu, atau 7 kita sebut divisi gitu ya, atau unit bisnis. Jadi yang pertama adalah fokus pada budidayanya. Jadi budidaya kita sebut sebagai Aristaflora. Jadi Aristaflora itu akan belajar untuk berbudidaya. Kemudian yang kedua kita akan belajar juga untuk menata. Jadi menata tanaman. Jadi itu yang kemudian kita kembangkan. Saat ini kita budidaya sedang kerjasama dengan Universitas Mercu Buana untuk membuat microgreen. Microgreen tahu ya? Microgreen itu kecambah. Jadi kecambah itu yang kita jual dalam kecambah usia 7-14 hari. Kita potong. Jadi ada kecambah bayam, ada kecambah pakcoy, ada kecambah sawi gitu. Kita potong langsung kita makan mentah. Ya itu kita pakai untuk garnish. Garnish atau untuk salad. Jadi kita sedang mengembangkan itu. Jadi ya intinya pokoknya apa yang bisa kita jual kan gitu kan. Ya kecambahnya pun kita jual gitu kan. Nah ini sedang kita kembangkan juga namanya microgreen ya, microgreen. Nah, Aristaflora. Kemudian yang kedua kita punya Arista Agrimat. Agrimat itu menjual dari tadi tanamannya kan dibudidayakan, dijual tanamannya. Di sini ada jual tanaman gitu kan. Kita jual ke Shopee, kita jual isinya tanaman retail lah nanti itu kita jual lewat Aristamat. Jadi dia fokus untuk menjual. Dia bisa ngambil dari sini atau ngambil dari luar. Pokoknya dia fokusnya adalah menjual. Kemudian yang berikutnya tadi tanaman yang kita bikin itu kan ada hasilnya gitu kan. Lalu kita punya Aristamat itu jualan sayur. Jadi kita jualan sayur secara online. Jadi kita nyiapkan ya tidak hanya sayur tapi juga kebutuhan dapur gitu ya. Jadi macam-macam kebutuhan dapur kita jual secara online. Kita ngambil sayurnya sebagian dari di sini. Dan juga misalnya kita punya sawah di sini belakang, ya kan? Itu barusan panen. Nah, panen kemudian sederhana aja kita panen, kemudian kita iklankan gitu, kita promosikan, kita jual metik susu ya kalau di sini jenisnya kita bungkusin 5 kiloan kita jual. Ya, jadi ya seperti itu Aristamat. Tapi kita jual langsung ke konsumen langsung ya, tidak ke pedagang perantara. Ya, jadi itu Aristamat. Kemudian apa yang kita dapatkan ini kan kemudian kita diolah jadi suatu menu. Lalu kita membuat resto. Nah, kita ada 3 resto yang sekarang kita dirikan. Yang pertama itu Arista Garden, Arista Girodhar. Arista Girodhar itu tujuannya untuk
menu-menu yang lebih tradisional. Sebenarnya arahnya bukan menu Jawa tapi menu Indonesia. Tapi awalnya kita akan dari sana gitu. Karena kita juga melihat nantinya kalau menu Indonesia itu bagus juga ya, ada menu Aceh, ada menu mana. Tapi yang memang lokal gitu ya, makanan lokal gitu. Jadi kita sedang mengembangkan ke arah sana. Nah, produk spesifik yang kita tawarkan adalah nasi dulu. Itu yang kita spesifik. Itu yang sekarang ini kita kembangkan begitu. Nah, dari sana kemudian kita membuka lagi resto yang lain gitu. Konsepnya sama, yaitu pasti tempatnya gede gitu, lalu bangunannya malah lebih sedikit gitu. Karena kita kan konsepnya taman yang ada resto. Bukan resto yang ada tamannya. Ya, jadi kita melihat bahwa tamannya harus lebih gede gitu. Ya, daripada restonya. Jadi itu kita membuat. Nah, karena kita itu base-nya itu tanaman ya. Jadi kalau kita membuat baru itu tidak dilakukan dengan sistem propagasi. Kalau orang bilang itu kan kalau kita punya resto ingin buka lagi kan kita buka cabang, ya kan? Nah di sini konsepnya nggak begitu. Konsepnya adalah breeding ya. Kalau breeding itu mengawinkan gitu. Jadi mengawinkan supaya mendapatkan resto, ada cabang resto yang lain tetapi beda. Jadi nanti kalau adik-adik suatu saat jalan ke SK Kali Haji itu konsep besarnya hampir sama tapi menunya beda. Lebih ke kolaborasi seperti itu ya. Ya, jadi di sini kan memang telang ya bisnya gitu. Di sini nggak jual sirup, nggak jual apa, nggak jual jus, nggak ada jus. Ya, nggak ada jus, nggak ada nasi goreng, ya. Jadi menunya ya seperti itu. Yang kita jual adalah nasi megono, ya nasi yang tradisional gitu. Nah, kalau kita ke Desa Kali Haji itu ada jus, ada jus tambah soda atau apa gitu kan, ada telangnya juga ya. Jadi kita membuat menu yang berbeda, namanya tetap Erista. Jadi kita Kali Haji, depannya embung ya, atau embung ya, embung itu danau. Oh, danau ya, depannya danau. Suatu saat bisa lihat di sana ya, bisa lihat di Instagramnya juga boleh ya. Nanti di sana kita mengembangkan satu menu di sana. Nah, karena kita itu fokusnya pada sajian lokal, di sana itu kalau di daerah Turi itu yang paling banyak itu salak ya mungkin. Jadi sana banyak produsen salak. Nah, lalu kita berusaha membuat menu yang dari salak. Ya, olahan jadi buah salak. Jadi kita punya menu namanya oseng-oseng salak. Ya, jadi orang jadi apa itu? Ya, belum pernah dengar. ya, kita juga punya salak crispy untuk snacknya, misalnya begitu. Jadi kita membuat supaya ada sesuatu identitas dari apa yang di sana gitu. Ya, sesuatu yang berbeda yang menjadikan spesial. Spesifik di situ. Ya, jadi kita akan membuat. Kemudian yang berikutnya kita mikir gitu kan. Wah, kita bikin lagi kan, kita masih ada lahan gitu daripada untuk bikin resto gimana kan gitu kan. Lalu kita bikin resto, wah kita mau bikin kafe gitu kan. Saya juga berani nggak ya kan gitu kan awalnya gitu kan, kita nggak punya pengalaman. Tim-tim kita juga biasanya ke sana terus kita belajar lah dari YouTube, belajar bikin kopi, cari informasi mengenai olahan mengenai kopi gitu kan. Dari sana kemudian kita bismillah nyoba untuk membuka. Jadi kita membuka tahun lalu. Ya, kopi. Jadi kita beli mesin kopi, kita membuat blend kopi Merapi dan kopi Gayo saat ini kita campur gitu. Lalu dari sana kemudian kita bikin olahan yang agak modern gitu ya. Jadi ada misalnya menu-menu pasta dan menu yang lain yang itu agak berbeda di sana. Nah, kemudian ya alhamdulillah ini kok responnya cukup baik sehingga ya udah kita sekarang buat lagi. Ya, itu mungkin secara. Dalam setiap proses penjualan kan kunci keberhasilannya itu pasti harus ada promosi nih Pak. Ya. Nah, promosi yang dilakukan oleh Erista Garden ini supaya banyak dilirik oleh orang itu seperti apa Pak? Mungkin yang pertama kita harus punya produk yang bagus dulu. Jadi karena itu yang penting ya. Setelah itu kemudian kita jual. Sebenarnya kita kalau jual sekarang ini kan kita jual pakai digital ya. Jadi sebagian besar penjualan kita, promosi kita digital marketing. Jadi kita kembangkan suatu produk, lalu kita bikin konten.
Nah, kita bikin konten. Saat ini kita ada 10 akun yang harus kita handle gitu ya. Lalu dari situ kita harus bikin konten, kita bikin secara konsisten, itu menarik, kita kemudian ads ya macam-macam lah. Jadi kita juga menyadari bahwa digital marketing itu penting ya. Jadi ini kemudian kita kembangkan ya, jadi seperti sekarang ini. Jadi orang memang mengenal dari kita manage di Google gitu kan, kita manage di Instagram, di TikTok dan sebagainya, memastikan bahwa kita itu eksis di sini. Betul. Apalagi dari marketplace tadi Bapak bilang kan langsung menjual kepada konsumennya begitu ya. Boleh diceritakan nggak mengenai pengelolaan atau mungkin tadi Bapak menyinggung ada beberapa divisi di Arista Garden? Iya. Jadi saya mempunyai cita-cita yang mungkin berbeda dengan orang kebanyakan gitu ya. Jadi saya itu bis corporate ya. Jadi saya orang corporate. Jadi saya 25 tahun bekerja di perusahaan. Saya 17 tahun di Danone. Ya, saya kemudian saya beberapa tahun di Indofood dan juga beberapa tahun di Cargill. Ya, itu perusahaan yang menurut pendapat saya cukup besar gitu. Nah, dari sana saya belajar bagaimana menghandle ya. Karena saya orang operation, jadi saya menghandle pabrik, bagaimana ngatur karyawan dan sebagainya. Jadi cari orang ya, dulu kerjaan saya tiap tahun cari orang ya, jadi rekrutmen gitu ya. Ada manajemen trainee gitu ya, itu yang dulu kita lihat. Nah, di sini kita tidak mencari orang yang seperti di pabrik gitu ya, di perusahaan cari orang yang terbaik, tidak. Kita mencari orang lokal. Jadi yang kita cari adalah orang lokal, yang orang Cangkringan, orang sini, lalu kita didik. Jadi poinnya itu bukan kita membuat perusahaan maju, tapi orang yang tidak bisa itu menjadi bisa. Itu poinnya begitu. Ya, jadi waktu kita pertama kali jalan di sini tidak ada satupun orang yang tahu tahu misalnya taman, nggak ada. Jadi kita nggak rekrut satupun orang taman itu nggak. Bukannya expert ya, tapi enggak. Yang biasa. Kita belajar. Dari nol. Kita belajar dari nol. Kita punya resto ini sampai sekarang saya tidak punya chef. Yang masak siapa? Ya ibu-ibu yang tinggal sekitar ini. Sekalian belajar Ya, gitu ya Pak ibu-ibunya. caranya masak ya gimana pokoknya ibu masak gimana? Kayak gitu. Masaknya enak. Ya udah dimasak gitu aja. Hanya karena saya orang pangan, saya standarkan saja gitu kan, supaya warna yang masak masing-masing itu kan sama kan gitu, itu saja. Tapi the way of cooking ya sampai sekarang pun ya seperti itu. Maunya begini nggak pakai mesin ya udah kayak gitu aja kan gitu. Caranya bahan-bahan yang dipakai ya apa yang ada di sini. Jadi yang kita sajikan itu ya buah karya dari ibu-ibu yang ada di sini. Ya. Jadi tetap memberdayakan ini ya Masyarakat Pak, warga sekitar, lokalnya Ya, jadi kenapa begitu? Lalu berkembangnya usaha ini dari mana? Ya dari berkembangnya anak-anak. Supaya itu menjadi Supaya itu menjadi bisa tepat gitu ya. Supaya tidak kemudian confuse gitu ya. Lalu kita bikin supaya divisinya itu simple. Jadi saya bagi kecil-kecil. Gitu. Khusus kamu pokoknya kerjanya apa? Nanem, itu aja. Ya kan, yang satu jualnya jual kan gitu kan, yang satu masak kan gitu kan. Jadi itu yang mungkin kita bikin, kamu sosmed gitu kan, kamu untuk ngurus keuangan, ngurus apa, lalu kita buat sistem gitu. Nah, sistem itu kemarin saya bertekad cita-cita saya adalah 3 tahun saya mundur dari kegiatan. Jadi mulai tahun 2002 ini saya tidak menghandle harian. Jadi semua kegiatan ini diambil oleh anak-anak. Seperti misalnya bayar gaji, ngatur orang, ngatur order tamu, itu saya nggak ikut. Jadi kalau ditanya kemarin ada teman saya yang ke sana, saya juga nggak tahu gitu kan, saya nggak handle. Ya alhamdulillah sekarang bisa jalan. Sekarang saya fokus ngajar gitu kan, saya ngajar, ngapain gitu, penelitian atau pengabdian masyarakat, pekerjaan saya ketemu adik-adik semua. Ya. Untuk yang tadi Pak, berarti kalau pengelola sosial media juga apakah punya konten kreator khusus atau sama seperti tadi dari masyarakat tapi dilatih dulu untuk membuat konten Ya, kreatornya? jadi dulu ada anak yang seneng gitu, ada seneng sosmed. Ya. Lalu supaya belajar, ya sudah bisa belajar, lalu kita kemudian kan
kita juga ada endorse ya. Ada endorse ya. Kita ada endorse, kita hampir ini tiap bulan kita ada endorse. Jadi kita belajar membuat konten gitu kan. Membuat konten. Kemarin baru ada tag ya. Jadi kalau kita memilih akun endorse itu siapa, lalu bagaimana mengelola insight-nya, maksudnya apakah bagus atau tidak, memilih gitu ya, itu efisien atau efektif tidak, itu dari apa yang ada. Mereka belajar ya. Kadang-kadang cari akun salah, kemudian setelah dipromosikan nggak ada hasilnya gitu. Ya itu bagian dari dari proses. Ya. Banyak trial and error. Ya, pokoknya kita upayakan bagaimana cara cari gitu. Yang penting adalah kita tidak berhenti. Kurang ini ya kita cari lagi, kurang itu terus kita belajar ya. Lama-lama bisa. Termasuk bikin kafe yang ada di sini itu tidak ada satupun barista ya sampai sekarang. Belajarnya dari mana? YouTube. Jadi kita belajar dari YouTube, membuat gimana cara membuat gambar itu. Iya, dari YouTube saja. Ya, lalu kemudian dari sana kita belajar bagaimana supaya spesifik gitu ya, mungkin dengan blendnya, mungkin dengan campurannya kan gitu kan. Ya, ini menjadi satu yang kemudian kita kembangkan terus. Intinya teman-teman harus setiap saat harus mengembangkan diri. Ya. Belajar, harus selalu belajar ya. Betul. Jangan berhenti belajar Ya. Ya, selanjutnya kan tadi sudah manajemen sumber daya manusianya sudah dibahas. Ya. Kalau sekarang mau tanya Pak, untuk manajemen pengunjung nih, apakah bagaimana gitu manajemen pengunjung di Arista? Baik. Jadi kan kita saat ini ada beberapa akun ya, jadi beberapa akun, beberapa unit bisnis ya, yang satu berhubungan dengan orang langsung, ada yang tidak berhubungan. Jadi misalnya seperti kita Arista Mart kan jualannya kan ke ibu-ibu ya. Ya, jadi kita mempunyai CS masing-masing. Jadi masing-masing unit punya CS customer service, ada orang yang handle. Itu Agrimat juga punya, lalu di sini juga punya, di Padesan punya. Karena orangnya beda-beda, pengunjungnya beda-beda. Dulu kita waktu pertama kali kesini dan buka Kopi Hasan itu juga ragu-ragu gitu, jangan-jangan di sini akan tersaingi gitu, ya kan? Karena di sana kan tempatnya lebih bagus ya. Kalau kita lihat langsung merapi gitu kan, tapi ternyata tidak. Orang yang kesini dan kesana berbeda, karena kita menyediakan menu yang berbeda. Jadi kalau di sini emak-emak gitu sukanya ke sini. Arisan gitu ya Pak. Iya, kalau di sana orang biasanya ada orang luar, ada mahasiswa gitu, banyak yang ke sana. Jadi gitu ya. Nah, akhirnya itu berhasil. Lalu bagaimana kita mengatur ya? Karena kita itu daerah wisata, kadang-kadang weekdays itu tidak seramai weekend. Bisa 10 kalinya. Sehingga kita harus mengatur supaya order. Jadi kalau Sabtu Minggu kita mengencourage tamu untuk booking supaya dapat tempat gitu ya. Lalu yang kedua kita pastikan bahwa tamu yang datang ini muat dengan apa yang ada di sini. Jadi manajemen customer-nya adalah kalau sudah penuh tutup. Gitu. Jadi kita tidak membuat supaya orang antri gitu enggak. Jadi ya pokoknya kalau tutup, parkirnya kita tutup. Mohon maaf, lebih baik begitu daripada orang nunggu lama. Ya, jadi sistemnya begitu. Jadi kita tutup di parkirnya, lalu kemudian kita layani apa yang ada. Kapasitas kita kan cuma seperti itu kan. Kalau misalnya ramai sekali ya ngapain dipaksakan gitu. Ya, nanti kalau dipaksakan orang yang masak ini capek kan gitu kan. Ya, jadi kita kemudian menyeimbangkan kapasitas lah yang ada. Berarti kenyamanan juga diutamakan juga ya. Iya, kalau biasanya peak season banyaknya pengunjung itu waktu kapan? Biasanya hari Minggu. Nah, ini sama nanti akhir tahun ini juga akan ramai, jadi sudah mulai booking gitu ya. Mereka mulai booking dan seterusnya. Jadi kita mengincar supaya kalau ada gitu supaya booking gitu. Ya. Ini Pak, terkait tadi kan juga udah membahas nih bagaimana manajemen pengunjung, bagaimana manajemen dari Arista dalamnya sendiri, terus dari divisi-divisinya tadi. Nah, membahas tentang trial dan error nih Pak. Apa aja sih kendala-kendala yang udah selama ini dijalanin gitu? Apa aja rintangan-rintangan yang dialamin selama menjalankan Arista dan unit-unit dan lainnya gitu Pak? Mungkin kalau kita lihat bahwa kita menjalankan bisnis karena mungkin
sebetulnya itu tidak 100% betul menurut pendapat saya. Kalau saya punya usaha, lebih baik saya cari investor yang besar, bisa jadi besar gitu. Cuman saya itu tidak enjoy dengan itu. Saya ingin usaha dengan apa yang saya inginkan kan gitu kan. Ya karena kalau jadi besar itu saya kembali lagi kerjaan seperti dulu gitu. Ngurusin karyawan lah, ngurusin inilah, saya males juga. Jadi saya udah nggak mau. Jadi saya ingin ini sesuatu yang yang enjoyable buat saya. Jadi saya hanya akan muterkan bisnis yang ada. Jadi saya tidak kita terbatas di sini menggunakan apa yang kita punya sumber daya kemudian kita putarkan. Memang kalau di beberapa tempat kita kerjasama dengan orang ya untuk itu. Tapi tujuannya adalah bahwa kalau kita bisnis itu nomor satu adalah membuat bisnis itu survive. Survive itu kalau ada penjualan, lalu penjualan itu lebih tinggi daripada cost-nya. Jadi simpelnya cuma itu. Jadi semua dari tim ini kita didik, kalian harus survive. Kalau nggak survive, kalian nggak makan. Kan gitu. Jadi kemudian bagaimana mengatasi permasalahannya itu. Nah, itu yang kemudian dinamikanya banyak kan. Nah, karena apa? Karena kadang-kadang saat ini tanaman mungkin kalau dulu pas Covid ramai gitu kan, banyak orang beli tanaman. Sekarang mungkin orang lebih suka makan daripada ngurusin tanaman gitu kan. Lalu bagaimana kita survive dari situ? Yang gitu kan. Penjualan tanamannya misalnya pada kondisi yang mungkin turun, lalu bagaimana kita membuat supaya misalnya jual di Shopee apa. Jadi jangan pernah berhenti dengan upaya yang kita lakukan. Ya itu yang itu yang kita akan jalankan terus gitu. Jadi kita bagian kecil-kecil, tetapi kita harapkan masing-masing divisi ini survive. Nah kalau itu sudah survive, lalu yang berikutnya adalah bisa survive sendiri gitu. Jadi saya nggak ngapa-ngapain, tapi dia ya itu yang kemudian yang sedang kita upayakan supaya bisa. Nah setelah itu kemudian bagaimana dia berkembang dengan sendirinya kan, ya kan. Jadi kalau sudah survive sudah, lalu bagaimana kamu berkembangnya? Oh ada menu baru pak, oh ada servis baru pak, ada apa lagi yang itu kan. Ini kan harus jalan gitu ya. Divisi ini jalan, lalu kita kumpulkan. Yang mengumpulkan ini adalah Esta Garden. Jadi Esta Garden itu besar servis. Jadi jadi holding lah ya. Nah, jadi kalau di Esta Garden itu malah misalnya kita ada pelatihan, ada wedding, ada outbound. Nah itu yang handle Esta Garden. Jadi gitu, ya. Keren Pak. Next question. Boleh. Mungkin tadi Bapak menyinggung kalau pandemi kan orang malah banyak yang bercocok tanam seperti itu. Apakah saat pandemi kemarin tuh terdampak, apakah pertumbuhan ekonominya malah naik kah, atau mungkin malah semakin turun daripada biasanya gitu Pak? Intinya karena kita ingin survive ya. Resto kan tutup ya. Kalau kita jualan juga nggak akan laku ya. Ya karena masa orang di sini jualan harus take away, ngapain juga kan gitu kan, terlalu jauh. Jadi akhirnya restonya tutup. Nah sekarang bagaimana caranya kita survive gitu kan? Ya kita jualan online, kita jualan sayur lah, kita jualan tanaman lah kan gitu. Jadi bagaimana kemudian resource yang ada ini kita manfaatkan untuk bisa hidup gitu. Jadi kita saling bantu gitu. Jadi kita saling bantu untuk bisa hidup. Nah alhamdulillah ini kan sudah mulai ya, seperti waktu kita buka Kopi Padasan itu begitu buka seminggu kemudian tutup karena pandemi. Ya udah gitu kan. Oke ya mau bagaimana kan? Nah, terus kita ya gimana caranya kan? Jadi kuncinya adalah bagaimana membuat kita itu tahan terhadap keadaan yang sulit. Karena keadaan sulit itu akan terus ada kan? Ada. Ya, jadi fokusnya bukan kita itu menghindari, tapi bagaimana kita mengatasi. Sekarang ini hujan terus kan? Ya kan? Hujan terus ya. Kita outdoor hujan terus. Kalau mau bikin resen gampang. Wah, ini hujan terus kok jadi nggak rame gitu ya. Hujan terus. Nah, kenapa kita tidak membuat bahwa hujan pun asik loh kesini? Misalnya begitu. Jadi bagaimana kita membuat itu, dan caranya gimana? Coba. Caranya dicoba saja, termasuk yang lain gitu. Maksudnya produk juga dicoba saja gitu kan. Kalau gagal ya sudah gitu kan. Tapi kalau berhasil alhamdulillah kan begitu. Nah sebetulnya kita ingin melanjutkan ini, itu yang mengolah bukan hanya tim. Saya ini nextnya itu yang mengolah mahasiswa. Jadi kita ingin membuat nanti yang mengolah itu mahasiswa. Makanya sekarang kita kerjasama dengan banyak mahasiswa untuk bisa mengelola itu.
Nah, kita baru menyusun sistemnya ya, misalnya kalau anak agrotech itu senang di mana tuh agromat. Nah, nanti yang jualan di sana itu mahasiswa, nanti mahasiswa selesai ganti mahasiswa yang lain. Nah, gitu terus. Nah, akhirnya mahasiswa itu belajar untuk paham dengan keadaan yang senyatanya dalam bisnis. Ya kan, karena banyak ngurusin customer, tanamannya mati atau mungkin tidak lengkap dan sebagainya. Jadi itu kan kita belajar dari sana. Nah, ini sedang proses. Saya sekarang sedang proses, yang mengelola itu adalah mahasiswa. Ya. Saya mau tanya Pak, balik lagi ke topik yang tadi tentang sumber daya manusia yang dari daerah sini. Itu bisa diceritain nggak Pak, awal ketemunya itu gimana gitu sampai Bapak kayak bisa misalkan menjalin kerjasama. Iya, dari awal. Sebetulnya ya senang, misalnya gini, ada orang mana cangkringan gitu kan, sana Pak SMA, SMK ya. Kita sebagian besar waktu itu SMK ya, jadi anak SMK. Anak SMK, kemudian kamu bisa apa gitu kan? Ada, Pak, saya lebih suka admin Pak. Udah kamu ada admin, saya kasih kamu nanti pegang uang. Orangnya kok pintar gitu, rajin gitu kan. Kamu bisa Excel nggak? Wah, nggak bisa Pak. Kamu punya kita kasih laptop untuk belajar ya, belajar. Nah, setelah itu dia pintar ngurusin duit gitu ya. Salah satu tim saya. Kemudian kalau itu kuliah aja kamu ya, hanya dia kuliah. Sambil kerja, sambil kuliah, lalu dia pintar ngurusin itu ya, akuntansi itu duit gitu ya. Dia sekarang kita pasang semua rekening akun di sini dia, membayar gaji dan sebagainya. Lalu kita hubungkan dengan bank gitu kan, ya kan, kalau bayar gaji pakai bank ini, biar yang bayar banknya gitu kan. Lalu dia ya sampai sekarang dia berhasil kan, dan confident kan, sekarang dia kuliah kan gitu kan. Ya sekarang sudah ada 2 yang kuliah, ada 1 lagi yang diterima LPDP. Iya. Jadi jadi senang, dan kerja di sini jangan lama-lama. Kalau udah kamu punya karir yang lebih baik, pergi ganti lagi. Iya. Ya, mungkin terkait tadi kan Bapak meskipun seperti itu merekrut orang dan dilatih tuh, tapi pasti ada standarisasinya kan Pak. Untuk CHSS sendiri di sini cleanliness, health, service, dan environment sustainability sendiri, Bapak bagaimana? Apakah ada yang mengawasi? Apakah mungkin sudah sesuai atau malah melebihi ekspektasi Bapak sendiri? Jadi kita step by step. Ya. Jadi kebetulan saya kan orang pangan, jadi saya paham dengan misalnya halal seperti apa dan sebagainya. Nah, caranya adalah membuat kita itu mampu untuk membuat sarana lebih baik. Dulu ini tuh dapur. Ya, dapurnya nggak karuan itu kan. Sekarang dapurnya kita ganti lebih baik, ya kan, yang di sebelah sana. Nah, karena kita cari duit yang gitu kan, setelah mampu kemudian kita cari yang lebih baik, yang gitu. Lalu dari sana kemudian bagaimana cara ngontrolnya? Kita kemudian mengajukan ini ke IRT, mengajukan standar ke dinas. Dia kan akan ngontrol kan gitu kan. Iya, ini saat ini sedang proses. Jadi kita sedang proses untuk bisa misalnya standar untuk dinas kesehatan dan sebagainya, itu kita betul ke sana. Biar itu sistemnya kan jalan kan, seperti ISO gitu ya. Itu kan kita terapkan aja sistem itu. Itu kan nanti sistemnya akan meminta kan, cara sampahnya gimana dan sebagainya. Jadi kita ikuti aja sistemnya. Jadi nanti kalau seandainya kita sudah daftarkan kan akan dicek sama dinas kesehatan. Ya mau tidak mau kan harus disiapin, iya kan? Ya biar dia nyiapin kan sesuai dengan standar. Ya. Caranya terstruktur seperti itu, daripada kita harus begini. Enggak, nanti kan ada standar. Kemarin ada yang dinas ya harus begini gitu kan. Atau misalnya kalau ada yang di sini keuangan tuh orang pajak, kita minta ke sini ya, pajaknya ini pajakin gitu Pak, gitu kan. Ya kan? Jadi iya Pak, ini harus ke kantor pajak, jadi orang pengalaman gitu. Ya biarin mereka pengalaman ke situ. Berarti terdapat kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk tadi lembaga kesehatan juga. Iya. Tadi kerjasama dari pihak kampus juga. Iya. Boleh diceritain lebih lanjut Pak tentang kerjasama yang dilakukan oleh Arista Garden? Baik, jadi saat ini saya sedang fokus. Jadi kebetulan saya juga mengampu jadi mentor untuk kewirausahaan di UGM. Jadi beberapa mahasiswa yang tugas akhir itu saya mentoring gitu. Saya mentoring untuk bagaimana dia mengelola ya gitu kan. Tapi sebetulnya kalau punya produk ya gampang, punya produk kita jualin gitu, itu saja.
Jadi yang pertama itu, jadi dengan mahasiswa itu pertama mereka membuat produk, kemudian produknya itu kita kemudian akan pasarkan di sini. Yang pertama itu, yang kedua kita punya Mercu Buana, kita kerjasama, kita mungkin kalau adik-adik tahu kita mendapatkan program Kederika Matching Fund. Jadi Dikti itu akan membiayai kerjasama antara universitas dengan UMKM. Ya, kita kemudian mendapatkan grant itu, mendapatkan dana itu kerjasama dengan Mercu Buana. Nah, dia membuat growol, tahu growol? Growol itu adalah ketela singkong yang difermented, kemudian kita bikin menjadi nasi. Jadi kita membuat singkong itu menjadi nasi. Kita bikin kita namai rastelo. Beras ketela gitu, tapi supaya lebih ke Italian gitu ya, jadi rastelo. Gitu ya. Nah, rastelo ini kemudian dia punya produknya universitas, tapi mereka nggak bisa, ini gimana kan? Nah, kalau di tempat kita mengembangkannya beras analog ini atau beras rastelo ini kita bikin, misalnya kita bikin lontong lah, kita bikin nasi uduk lah, kan gitu. Nah, jadi mereka mengembangkan produknya, kita mengembangkan food service-nya. Ya, ini sekarang kita sudah punya beberapa menu dari Rastelo ini. Lalu kita akan kemudian, ya simpel, kalau sudah ada, kita sudah standarisasi menunya, kita jual. Mungkin dalam bulan Desember, bulan depan, kita sudah akan mulai jualan Rastelo. Berarti baru mulai bulan depan ya Pak? Iya, ya. Ini masih jalan soalnya programnya. Masih jalan. Ya, Kita doain itu. semoga lancar. Ya, amin. Ya. Keren ya. Jadi ini yang kedua, yang ketiga, jadi mahasiswa universitas kita juga kerjasama untuk pengabdian masyarakat. Ya, jadi intinya sederhana, mereka punya produk, tapi target kita adalah melakukan premiumisasi. Jadi membuat sebuah produk itu bisa dijual lebih mahal. Produk yang kita buat sekarang ini adalah gula kelapa. Kita punya pengrajin di Pacitan, mereka bikin gula kelapa, lalu kita bikin supaya gulanya ini bisa laku lebih mahal dengan menu yang lebih baik, dengan value yang lebih baik gitu. Alhamdulillah ini sudah jalan. Jadi sederhana kok, sudah punya produk, kita kembangkan, kita jual, kemudian jualnya jalan ya. Alhamdulillah ini sudah jalan, kita jual ke Progo di sini, kemudian di sana kita jual di toko oleh-oleh. Ini sudah jalan. Jadi programnya sama, survive. Pokoknya gimana caranya jual. Jadi pertama kali mereka juga susah gitu. Pak, ini nggak laku Pak, ini kok 10.000 dijual 2.000, nggak 20.000 nggak laku gitu. Coba gitu. Jadi toko ke toko ikutin terus gitu kan. Ya setelah beberapa bulan, 6 bulan mereka upayakan gitu, akhirnya ya Pak ternyata ada yang beli turis gitu. Oke gitu kan. Ternyata laku sekian, ternyata sekarang mereka cari gitu kan. Sekarang kurang barangnya misalnya begitu. Jadi alhamdulillah sekarang mereka bisa hidup dengan penjualan itu. Iya, jadi survive gitu kan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi, kita ganti kemasannya lebih bagus. Nah, gitu kan. Lalu kita mau bikin cabang, misalnya di Pacitan terlalu jauh, kita jual di Jogja, misalnya begitu. Ya, ini adalah proses dari pengembangan usaha tadi. Membangun branding value ini. Iya, membangun branding ya. Ya. Selanjutnya saya mau tanyakan, di sini fasilitasnya banyak ya Pak, terus lengkap juga, ada toilet, musola, terus gazebonya banyak gitu. Jadi kalau orang yang datang ke sini nggak mungkin bingung sih mau duduk di mana gitu nanti. Nah, apakah ada manajemen pengelolaan fasilitasnya gitu, misalkan sebelum dibuka ataupun setelah mau tutup itu ada pengecekan dulu ataukah gimana gitu? Ya, jadi kita itu namanya bukan orang itu kerja apa, tapi kita sebut sebagai kru. Ya, jadi misalnya di sini adalah Griodhar kru, kemudian Padasan kru. Mereka bisa melakukan banyak hal. Gitu. Misalnya kalau orang kasir, ya dia kasir, ngurusin orang. Kemudian kalau ada piring yang ada di sana, ya dia tarik. Gitu. Jadi kita berusaha untuk nomor satu adalah bagaimana tamu ini dilayani dengan baik. Kalau sampai ada Google 1, ya bintang 1 itu kita bahas betul. Iya, jadi kita tahu siapa yang melakukan itu, kenapa itu terjadi, bagaimana antisipasinya. Nah, gitu kenapa itu biasanya mereka kalau sudah ada bintang 1 kan saya langsung tahu ya. Jadi kalau yang hubungan dengan customer saya akan handle langsung. Artinya
jangan sampai ada tamu yang kemudian tidak Kecewa. puas, ya, kecewa dengan itu. Jadi ini harus diatasi dengan baik. Jadi whatever siapa kan gitu kan. Jadi semuanya harus menjadi customer service lah kan gitu. Ya itu yang kita tekankan. Jadi kalau sampai ada orang misalnya oh kemarin ada yang kamar mandinya ya ada komplain gitu, langsung kita akan gitu. Ya. Tindak lanjuti, selalu Ya, mengevaluasi. Harus. Biasanya kita juga hubungi tamu itu, misalnya apa yang bisa kita bantu untuk itu. Itu kita upayakan gitu. Berarti di sini tetap terus menerima saran dan Iya, eh, betul. kritik ya Pak. Iya. Karena dengan keadaan yang seperti ini kan banyak yang mungkin karena kita kan menggunakan dana yang ada, jadi tidak kemudian oke kita diperbaiki Pak, ya duitnya mana kan gitu kan, kamu jualan dulu kan gitu kan, nanti duitnya muter bisa bikin ini gitu ya, dan itu juga menimbulkan anak-anak itu seneng gitu ya, misalnya yang pertama Pak, ya Pak kita beli motor ya, misalnya gitu kan, oh ya ada duitnya, ada Pak, beli motor gitu kan, jadi dia beli motor sendiri gitu kan, nah itu kemudian jadi sesuatu yang menyenangkan buat mereka. Kita itu tidak bagus ya, tidak bikin satu bagus, tetapi kita bikin jelek, bukan jelek ya, seadanya. Kemudian berkembang gitu. Kemudian orang datang ke sini itu akan lihat perbedaannya gitu. Oh dulu, Pak sekarang ditambah ya Pak, gitu kan. Oh sekarang tambah lagi gitu. Dulu ada hanya satu, dulu kan hanya satu ini, kemudian kita tambah ada 5 sen di atas, kemudian ada 5 sen di atas lagi, kemudian terus itu kita tambah. Jadi kita kemudian orang yang datang ke sini itu mungkin adik-adik kalau lihat misalnya setahun ke depan atau 2 tahun ke depan pasti beda. Selalu ada perubahan. Iya, kita akan rubah. Jadi kita sudah punya konsep untuk merubah tamannya itu kayak apa. Mungkin ini nanti tidak akan ada. Lalu kita bagaimana. Jadi konsep itu kita akan rubah lagi. Jadi orang nggak akan bosen ya Pak. Iya. Terus tertarik ke sini Iya, gitu. iya. Akhir boleh dampak dari sustainable environment Pak. Ya, ini kalau dari sustainable kita masih jauh ya. Jadi resource kita untuk ke sana itu masih jauh. Jadi masih banyak kesempatan yang bisa kita lakukan. Banyak. Misalnya kita melakukan recycle plastik. Dulu kita kan dan itu bagian dari edukasi. Dulu kita tidak menggunakan ini. Dulu sebelum pandemi itu kita udah menggunakan stainless steel itu. Stainless. Ya, stainless steel. Kita tidak boleh menggunakan plastik. Itu agak kacau setelah pandemi ya. Tetapi membuat orang itu mau menggunakan itu ternyata nggak mudah. Yang mudah. Ya nggak mudah. Ya, jadi wah ini nanti kalau pakai ini jangan-jangan kotor gitu kan. Lalu ya sehingga kemudian yang berikutnya menarik hilang. Oh iya. Pulang nih Pak. Ya, saya dulu Menarik soalnya. menggunakan tempat sambal itu menarik gitu kan. Banyak yang hilang. Susah nih nyarinya jangan Iya. pulang gitu. Ya, tapi itulah bagian dari resiko. Resiko. Masalah ya. Memang menuju sustainable itu Ya, sulit jadi banget. sebetulnya saya pernah sama mahasiswa saya itu bikin alat gitu ya, yang begitu masuk sampah itu sudah keluarnya pupuk gitu. Karena kan kita sudah ada, kita jual pupuk gitu ya. Tapi mengelola itu kan perlu satu divisi. Jadi saya harus ada divisi lagi untuk benar-benar merecycle dari sampah menjadi produk gitu. Nah, itu yang saat ini masih PR, tapi saya punya arah ke sana lah. Jadi ada satu stasiun nanti misalnya sisa dari seluruh dari makanan misalnya harus semuanya jadi pupuk semua kan. Ya. Jadi ada rencana ke depannya supaya nggak beli pupuk lagi tapi kita bikin sendiri. Ya, ya. memproduksi sendiri. Betul, ya. Ya, tadi menyinggung yang barang-barang yang hilang gitu ya Pak. Apakah di sini ada manajemen keamanannya? Misalkan adanya CCTV atau gimana Pak? Manajemen keamanan itu dengan kepercayaannya siapa masyarakat. Ini kan semuanya terbuka ya. Iya. Iya. Terbuka ya. Kita sudah 5 tahun di sini nggak pernah ada yang kehilangan. Ya. Jadi orang bisa masuk gitu kan. Kemana aja? Ya dulu kan kita punya ikan banyak ya. Iya. Iya. Dimakan sama itu loh. Hewan Pak. Hewan. Oh ya. Kayak kucing liar tuh loh. Oh, Gangkerangan kayak musang gitu. Iya, musang. Sero. Iya. Kalau di Jawa Barat. Ya, jadi mereka itu pintar. Jadi mereka itu datang satu rombongan gitu. Lalu yang satu ngambil, yang satu jagain. Iya. Jadi ikan itu tidak habis. iya. Iya.
memang ya di mana kita berpijak disitulah kita junjung lah. Jadi kita Arista menggunakan orang-orang Garden lokal. mengusung social responsibility juga ya. Iya, sangat ini. Kita baru tahu. Mewadahi warga lokal. Iya, jadi kita bukan perusahaan korporat ya. Kalau saya orang korporat, jadi saya tahu lah. Mungkin saya akan rekrut orang yang bagus, gitu kan, chef gitu kan, dia bisa membangun produk, lalu kita rekrut orang-orang yang oke, gitu kan, lalu kita akan kembangkan ini mungkin akan jadi bagus gitu. Tapi this is not the way, karena kita itu adalah bagaimana ini menjadi tempat teman-teman untuk berkembang, orang-orang sini ya, itu saja. Ya. Semoga terus berkembang. Amin. Amin. Iya, iya. Ada lagi teman-teman? Sudah cukup ya? Ya, terima kasih. Pak. Oke, kita langsung tutup aja. Jadi sekali lagi kami berterima kasih banyak kepada Pak Arista selaku owner langsung dari Arista Garden. Dan juga kita sangat doakan atas niat baik Bapak ke depannya untuk membuat hal-hal yang disiapkan gitu ya Pak. Iya. Terus kita juga jadi tahu gitu kan ternyata Arista Garden sudah menerapkan social responsibility juga ternyata dari warga lokal ya kirain dari mana gitu kan. Pokoknya kita takjub juga semoga ilmu yang telah Bapak berikan, pengalaman yang Bapak punya dan diceritakan bisa kita terapkan nanti, siapa tahu nanti kita punya tempat wisata ya teman-teman. Iya. Semoga bermanfaat. Baik, Pasti bermanfaat. Iya, betul. Ikut membantu mengembangkan wisata ini Iya. juga. Mungkin nanti ada proyek kesini lagi Pak. Boleh ya. Jangan lupa ke Instagramnya. Oke, Maksudnya kalau bagus sampaikan ke teman-teman, kalau ada masukan silakan sampaikan ke saya. Pasti itu, Ya. Rekomendasi. Ya, mudah-mudahan ini jadi adik-adik semua untuk belajar lah. Kan kalian dari pariwisata kan. Iya, Ya. How to attract people kan? Iya. How to attract orang kan gitu kan. Iya. Jadi hospitality ya. Itu yang kita lihat sekarang ini sebetulnya banyak opportunity ya orang kita mendatangkan orang ya. Kebetulan ini tugasnya mata kuliah manajemen pariwisata tapi juga udah banyak tentang manajemen di sini tuh yang sudah bagus juga. Oke, udah kayak gitu. Sekali lagi pokoknya terima kasih untuk Bapak. Baik. Kami doakan yang terbaik untuk Arista Garden ini. Ya. Menakjubkan sekali lah gitu. Ternyata ya niat Bapak kan biar pekerjaannya enjoy juga. Ya. Sebenarnya Nanti kalau ada teman-teman yang mau penelitian, mau bikin produk, mau jualan, mau jadi part time, ya bisa silakan. kesini ya. Ya, silakan. Atau mungkin punya tempat gitu. Ayo Pak kita bikin di sana Pak. Kan. Langsung dari ownernya. Iya. Ya, Dari kita mudah-mudahan. bagus banget. Ya, Terima oke. kasih Pak. Ya. Itu ya, silahkan dinikmati dulu kalau mau ambil-ambil gambar atau Iya, apa. Pak. Silakan. Makasih Pak. Makasih ya Pak, sekali atas lagi. waktunya. Iya. Jadi buat teman-teman yang pengen santai-santai, terus pengen healing di sini cocok banget gitu. Jadi bisa banget ke Ada Zaga. pada aus guys. Oke, dadah.